Kita mulai aja kali ya, Pak, acaranya ya. Ya Pak Hartono ya. Soalnya yang punya masa kan Bu Titin sama Pak Hartono, jadi saya mohon izin dulu sama yang punya masa nih. Masih ada yang ditunggu? Lanjut aja ya. Baik. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Wah, senang sekali nih ada 100 orang di tempat ini ya. 100 orang. 100 orang dikurang nolnya dikurangi jadi 10. Lebih apa dari 10 ya. Apa kabar semuanya? Baik. Lemes deh. Coba saya undang diri deh Bapak Ibu biar semangat sedikit. Saya undang Pak Harli. Pak Harli ayo tolong ke depan. Ajarin yelnya Natura Derma biar semangat. Biar semangat ya. Karena di luar hujan Bapak Ibu, tapi kita harapkan di sini Bapak Ibu tetap semangat ya. Kenapa? Karena ada banyak informasi positif. Harus semangat. Iya, yang nantinya kita bagikan. Ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan, selamat datang. Bagi upline yang mengundang, selamat datang. Memang kita ada yel-yel di sini. Ayo Pak, coba dimainkan Pak. Oke. Kita sampaikan apa kabar ya, nanti jawab dengan Natura Derma ya. Apa kabar? Jawabnya Natura Derma. Oke. Ya. Terus? Setelah kita sampaikan Natura Derma, itu jawabannya adalah sehat, cantik, dan makmur ya. Kita harus sehat, harus cantik, dan makmur. Apa kabar? Natura Derma. Apa kabar? Natura Derma. Luar biasa. Natura Derma Sehat, cantik, dan makmur. ya baru 10 orang ya, belum 1000 orang ya. Natura Derma Sehat, cantik, dan makmur. ya. Tepuk tangan dulu dong Ya, semuanya. untuk kita semua ya, tepuk tangan. Ya, Terima kasih, Bang. ya, terima kasih Pak Arli. Silakan Bapak Ibu duduk. Sesuai dengan informasi yang kita sudah sampaikan di undangan, bahwa topik kita sore hari ini adalah mengenai tetap cantik di usia emas, di mana talk show maupun presentasi sore hari ini akan dibawakan oleh dokter kita yang terkenal dan juga banyak banget pasiennya, yaitu Dr. Fred Wawaruntu ya. Ibu, selamat datang. Tapi selain presentasi mengenai kesehatan maupun talk show, nantinya juga akan ada presentasi mengenai bisnisnya Natura Derma. Ngomong-ngomong, siapa yang baru pertama kali hadir di kantornya Natura Derma? Ibu dokter ya, pertama kali. Bapak pertama kali ya Pak? Iya, kalau gitu perkenalan sedikit boleh ya? Mas Indra tolong mainnya ya, sedikit aja, biar kita kan saling kenal kan. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Selain bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibunya udah pernah kesini. Baru sekali ya Bu, nggak apa-apa perkenalan ya, perkenalan diri ya. Siap dong. Apa kabar? Natura Derma. Sehat, cantik, dan makmur. Natura Derma. Sehat, cantik, dan makmur. Wah, tepuk tangan dulu. Silakan Pak, Bapak namanya siapa? Nama saya Chandra, Kesini di bawah siapa? sama Bu Sonia. Bu Sonia. Wah, tepuk tangan buat Bu Sonia. Sebelahnya Pak, boleh lanjut. Pak Chandra ya Pak ya? Nama saya Leo. Pak Leo. Kesini di bawah Pak Chandra. Iya. Tepuk tangan buat Pak Chandra. Sekarang Ibu yang cantik. Nah, Ibu yang cantik. Nama saya Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Wow. Datunya nggak ada. Lagi di rumah. Lagi di rumah. Iya, di bawah siapa Bu Siti? Saya panggilnya Bu Siti ya. Iya, dibawa sama Ibu Etna. Ibu Etna ya. Ibu Etna dibawa sama Bu Titin pasti. Iya. Jagoan kita sore hari ini ada Bu Titin sama ada Bu Asia. Tepuk tangan. Bukan jagoan kayaknya ya. Apa? Kalau jagoan mah bapak-bapaknya. Coba bapak-bapaknya. Ada Pak Harli sama Pak Suwartono. Diri dong Pak, biar kenal semuanya. Tepuk tangan buat Pak Hartono sama Pak Harli. Ya, kemudian nantinya juga akan ada lucky draw di akhir acara ya. Lucky draw-nya itu ada voucher.
Jadi buat Anda jangan pulang dulu sampai acara selesai karena siapa tahu Anda yang beruntung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya undang Pak Dr. Fred Waworuntu untuk bisa menyampaikan informasi pentingnya. Ya, silakan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi kalau masih pagi, kita selalu merasa semangat, kita selalu merasa tetap segar. Sebab secara otomatis kalau kita bilang selamat sore, aduh sebentar lagi saya sudah mau tidur. Oke, saya pertama kali tahu produk ini dari mungkin Anda kenal Pak Bibet gitu kan, itu teman lama. Jadi kita bertemu di camp antioksidan yang saya buat gitu, dan ketemu di sana dengan Pak Bibet. Nah, fokus saya, pendidikan latar belakang saya adalah bidang molecular nutrition, jadi kedokteran naturopati. Jadi mengintervensi penyakit tidak menggunakan obat-obatan, tapi menggunakan modalitas alami dan holistik. Sekolahnya memang belum ada di Indonesia. Dulu kalau Menteri Endang tidak meninggal, Menteri Kesehatan, dia berencana 10 tahun dari tahun kemarin kita ketemu, sekolahnya pasti akan ada di Indonesia. Tapi perlu waktu 10 tahun lagi gitu. Ya. Nah, jadi salah satu kekagetan saya adalah karena ternyata produk Naturaderma ini fabrikasinya ada di Indonesia. Dulu saya menganggap bahwa di Indonesia itu pabrik fitokimia itu belum ada gitu. Yang ada ya pabrik jamu yang belum standar pharmaceutical grade gitu kan, belum standar fitokimia kan, fitofarmaka. Sedangkan yang di luar negeri banyak, seperti negara jiran itu Malaysia itu menjadi kaya karena pasarnya di Indonesia. Malaysia itu pintar sekali itu, penduduknya 20 juta, tapi dia lihat Indonesia 10 kali 200 juta, maka dia invest semua pabrik fitokimia, kemudian dia bikin perusahaan MLM dan dia bikin pasar di Indonesia. Dan yang luar biasa adalah Naturaderma ini pabrik fitokimia yang memfokuskan pada bahan-bahan yang sebagian besar ada di Indonesia, yang bisa dapat Indonesia, sehingga kita bukan hanya berbisnis, tapi bisnis itu tidak menghabiskan cadangan devisa kita. Kita jadi suatu bangsa yang devisanya makin hari makin habis. Jadi nasionalisme saya itu di bidang itu, walaupun saya bukan pejabat publik, bukan seorang politisi, tapi bagi saya adalah contoh. Misalnya kita pakai BB ya, BB itu tiap tahun itu harus bayar ke RIM Indonesia waktu ada di puncaknya sekitar 32 triliun. Itu devisa kita habis. Kita pakai obat, setiap tahun tuh 35 triliun itu hanya untuk mengcover 4% penduduk yang sakit, untuk bayar hak paten dari obat-obat paten itu yang digunakan oleh pabrik-pabrik pembuatan obat di Indonesia gitu kan. Nah, nah kita bangga dong kalau ada pabrik di Indonesia, kemudian kita juga mendistribusikan barang itu, uangnya putar-putar ke kita sendiri untuk kemakmuran kita. Setuju? Iya. Nah mari kita mulai dengan apa yang diperkenalkan oleh Naturaderma ini. Sore hari ini adalah kita mau bahas cantik di usia emas. Usia emas itu 50 tahun ya. Bagaimana di usia 50 tahun, di saat kita wanita ya mulai menopause dan pria mulai andropause. Sebab sekarang semakin cepat gitu pria dan wanita, kita masih tetap cantik gitu kan. Tentu ada rahasianya. Nah, pertama adalah ada sistem di tubuh kita, macam-macam sistem peredaran darah, ada sistem metabolisme. Kita ini sebuah sistem seperti mobil. Nah, ada salah satu sistem yang mengatur sistem yang lain.
sistem regulasi namanya. Nah, sistem itu adalah sistem hormon. Jadi dia tugasnya mengatur sistem-sistem yang lain di tubuh kita supaya berjalan maksimal. Nah, sistem hormon ini kurang begitu mendapat perhatian di banyak pembahasan tentang kesehatan, sehingga mungkin sesuatu yang kurang begitu didengar kira-kira di 15 tahun yang lalu. Tapi dengan kemudian masuknya beberapa industri multilevel marketing ke Indonesia yang berasal dari Barat, kemudian mulai banyak mempromosikan. Contoh pertama, ya, saya tahu masuk ke Indonesia adalah Elken yang dari Malaysia memperkenalkan kolostrum, yang dapat kemudian ini cuma bagian ekstrak dari susu sapi, kok bisa mengendalikan diabetes? Sebab diabetes itu berhubungan dengan hormon. Nah, kolostrum ini punya molekul mempengaruhi sistem hormon. Nah, disitulah baru kemudian akhirnya muncul berjubel beberapa produk-produk untuk kecantikan, ya, dengan macam-macam semprot di bawah lidah lah dan sebagainya. Cuma yang jadi problem adalah studi klinis tentang penggunaan hormon dari hewan, berapa besar pengaruh jangka panjang. Nah, itu kan belum ada. Loh, kalau nantinya orang lama-kelamaan akhirnya mirip seperti sapi misalnya, jadi gimana? Nah, itu kan. Nah, satu hal yang luar biasa adalah owner dari Natura Derma ini sudah mempunyai visi jangka panjang, sehingga kalau sistem hormon itu begitu berperan dan ternyata hasil studi klinis maupun studi studi-studi yang lain, ya, bahwa ternyata wanita yang dalam masa subur terlihat lebih menarik. Memang kenyataan begitu dong. Suhu tubuh lebih naik 1-2 derajat wanita dalam masa subur. Kulit lebih lembab, semua serba montok gitu. Coba kalau nggak lagi masa subur, dari casingnya sampai dia punya prosesornya problem. Iya kan? Sehingga bahasanya kalau HP kan gitu kan, casingnya harus casing Apple, prosesornya harus prosesor Samsung gitu kan, yang Exynos gitu, kuat core supaya mantap gitu kan. Nah, wanita kalau lagi problem dengan hormonnya, suami-suami pasti mengerti, pasti kena semprulan terus gitu, disemprot terus, anak-anak pasti mengerti gitu kan. Maka anak-anak juga mengerti mami lagi tidak cocok datang bulannya. Oke, ya. Nah, ini terlihat beberapa gambar, ya. Kalau sistem hormonnya lagi jelek, ya, dan kemudian lagi bagus gitu kan. Nah, inilah pengaruh dari sistem hormon ini mempengaruhi, mengatur semua sistem yang lain. Anda lihat ya, 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 sakit kepala dan hot flashes ini terjadi pada wanita yang menopause, ya, dan kadang-kadang walaupun nggak menopause tapi PMS, post menstrual syndrome itu terjadi itu. Baru rambut mempengaruhi ketebalan rambut dan warna rambut, mempengaruhi gusi gitu kan, kemudian mempengaruhi kekenyalan pada payudara, resiko pada jantung, kemudian sakit belakang, mempengaruhi kulit, selaput lendir, ya, pengaruh perut, rasa nggak nyaman. Karena itu anak-anak setelah berusia remaja, SMP udah mulai mengerti. Kalau mamanya tidur-tidur, dia udah mulai mengerti sekarang, udah pintar anak-anak. Oh, mama saya lagi datang bulan gitu, ya, nggak bener gitu kan. Oke, ini pengaruh sistem hormon. Jadi hormon ini, ya, kalau diringkaskan memancarkan kecantikan dari dalam, sedangkan kolagen mempercantik casing. Jadi ini adalah perpaduan antara Apple dan Samsung, ya, seperti itu gitu. Jadi casingnya harus casing Apple sebab sudah terbukti. Saya baca ada seorang suka main pesawat layang itu, dari ketinggian berapa kilo jatuh dia punya HP Samsung, HP apa namanya, iPhone-nya jatuh. Kemudian saya lagi nggak promosi iPhone nggak ada MLM, jadi nggak ada untung. Jadi jatuh katanya, terus masih hidup gitu kan. Dia telepon terus, dia cari, 2 hari kemudian orangnya datang ketemu, cuma retak kacanya.
yang lain berfungsi dengan baik. Nah itu terbukti kan. Ya, kalau prosesor ya. Jadi bagaimana membuat wanita itu punya prosesor sekencang Samsung dan punya casing sebagus Apple, iPhone ya. Nah itulah kira-kira yang Natura Derma posisikan bisnisnya seperti itu. Nah oke, ini fungsi kolagen ya. Jadi kolagen ini sangat mempengaruhi banyak hal di tubuh ya. Mulai dari epidermis, dari kulit kita ya, kemudian kekencangan ya, semua, kemudian kemontokan pada payudara, pada bokong, pada kuku-kuku, tulang, otot dan sebagainya. Kenapa? Ya, kita dari mana asal hormon dan kolagen ini? Ya, yang tadi kita sudah bahas, ada dari sintetik, ada yang berasal dari hewan. Kalau dari sintetik berpotensi untuk kanker, misalnya terapi penggantian hormon sintetik misalnya, ya banyak yang mengalami breast cancer ya, banyak. Kemudian penyuntikan hormon sintetik untuk membuat ya montok gitu kan, ya, mungkin mengatasi rambut gugur, membuat bokong jadi montok dan lain-lain. Ya, itu hormon itu punya pengaruh ya, menyebabkan ketidakseimbangan sistem hormon dan bermuara ke beberapa penyakit degeneratif, dan yang paling mengerikan adalah kanker. Bahkan bukan hanya hormon, kalau kita mau suntik untuk bikin kencang, ini kan lagi masalah di TV itu loh. Siapa namanya itu? Poati. Nah, itu muka lagi bagus disuntik-suntik sekarang kan. Iya, dia mau klaim gimana itu sulit tuh untuk di recovery karena suntik silikon itu bahaya sekali itu. Sejarah silikon tuh panjang pada payudara wanita yang kemudian dari montok akhirnya cancer. Sekarang masih nyuntik di. Nah, jadi ada tugas dari Bapak Ibu yang menjadi distributor produk Natura Derma untuk menjelaskan kenapa kami lebih baik dari ya orang memang mau cepat. Dia bilang berapa suntik selama 1 bulan disuntik-suntik udah langsung. Kalau mungkin Natura Derma perlu waktu mungkin 6 bulan baru kelihatan setelah menggunakan produk secara konstan. Setelah 6 bulan mulai kelihatan bercahaya gitu kan. Sebulan aja udah kelihatan. Sebulan udah kelihatan. Wah, itu luar biasa, sebulan udah kelihatan gitu kan. Nah, ini jadi bahan sintetik dan bahan natural kita bisa bedakan. Di sini ada gambar esens duren dan rasa duren. Ya, kita lebih suka dong kalau bikin kue masukin duren kalau pengen rasa duren kan, ketimbang cuma masukin esensnya gitu. Oke, nah daging mana yang lebih enak, daging kucing apa daging sapi? Yang pertama. Karena kucing makan daging, sapi makan rumput. Ya. Artinya sumber dari tumbuhan ini pemakan daging dan pemakan rumput. Inilah kolagen ini. Di tubuh manusia 40% ada di kulit, 10% ada di sendi, 7-8% ada di saluran darah dan lain-lain di bagian tubuh kita. Jadi kolagen kita ya ada di mana-mana. Di kulit paling banyak sebab untuk mempengaruhi kolagen itu bahan pengikat lem ya. Itu kola itu lem, merekatkan. Itu fungsi kolagen maksudnya supaya dia kencang ya. Nah, jadi di kulit kita ada kolagen dan elastin. Ini di kulit kita. Nah, jaringan kolagen ini mempengaruhi lapisan di atasnya, epidermis itu ya. Sebab dia menyokong ya, seperti tonggak-tonggak ini, rangka-rangka ini ya. Dia menyokong gitu. Sedangkan elastin itu membuat kenyal. Nah, di dalam prosesnya, kenapa proses menua terjadi secara cepat? Ada UV, sinar matahari. Kemudian ada tekanan hidup, gitu kan? Nah, kemudian proses penuaan alami. Nah, ini mengaktifkan ada enzim yang namanya kolagenase dan elastase. Enzim ini kemudian menyebabkan proses kerusakan pada kolagen dan elastin terjadi, dan Anda bisa lihat di sini. Jadi kulit yang normal, rangkanya bagus. Ya, rangkanya bagus, Anda lihat ya.
permukaannya kencang, datar. Tapi waktu rangkanya, kolagennya ini melemah, nah permukaan kulit menjadi permukaan kulit jeruk. Itu dia. Nah jadi penting sekali gitu kan. Nah cuma masalahnya apakah kita harus makan kolagen? Enggak, kolagen itu sebenarnya adalah asam amino. Kalau kita cukup dapat protein, kita nggak perlu beli kolagen. Ya ada juga kan jual-jual kolagen gitu kan. Sebab pada dasarnya dia juga akan dihancurkan di saluran pencernaan gitu kan. Tapi kalau kita mengambil fitokolagen dari produk tumbuhan, itu mensupport tubuh untuk mensintesis kolagen baru. Jadi inilah perbedaannya dengan kita gunakan contoh kolagen itu ada di kulit, makan kulit sapi itu kolagen. Itu kulit sapi itu loh apa itu? Ya, tapi kalau kerupuk sudah rusak. Tapi kalau di Jawa Tengah itu makan dimasak pakai kacang tembaga tuh kecil-kecil loh, pakai santan. Krecek. Ya di Jawa Tengah masakannya apa lupa saya dulu kuliah S1 di Jawa Tengah hampir tiap hari. Ya makan itu selalu kan ada kulit sapi di situ kan. Iya. Nah itu apa namanya? Tapi tetap kolagennya tetap akan dihancurkan oleh sistem pencernaan kita ya. Jadi bermula di usia 25 tahun penghasilan kolagen kita menyusut sebanyak 1,5%, menurun terus sampai di usia 50 tahun. Lihat usia 50 tahun dia menurun lebih dari, ya dia menurun sudah lebih dari 50%. Karena itu di usia emas kadang-kadang kita mulai jatuh, gitu kan? Karena itu mesti facelift. Nah, sekarang ada bilang facelift karena ini sudah jatuh ke bawah kan? Ini jatuh. Kemudian mulai kelihatan misai macan ini kan, iya kan? Dulu kan ini kan kencang, sekarang kemudian udah kelihatan ada dekik di sini, makin hari makin ini, karena memang ini dipengaruhi juga oleh struktur kita punya rahang dan gigi kita. Jadi gigi kita juga kalau sudah tanggal, sudah ompong harus cepat-cepat diisi. Kalau enggak nanti ini kempot, nanti dia mempengaruhi gitu kan. Oke, nah inilah fitokolagen dan fitohormon dari produk-produk yang ada di Naturaderma. Jadi ada Rejuvena kapsul, ada Rejuvena cream, dan ada fitokolagen. Jadi produk-produk ini sebenarnya berasal dari tumbuhan untuk mensupport. Mari kita lihat dia punya komposisi ya. Jadi ini telah didefinisikan secara jelas oleh ownernya. 3 in 1 artinya dia bekerja pada semua lini, dari dalam dan dari luar gitu kan. Bukan hanya dari dalam, sebab dari luar kita terpapar dengan UV dan lain-lain ya. Nah oke, nah ini yang krimnya untuk mengatasi gejala ketidakseimbangan hormonal. Kemudian nah ini kandungannya ada ini chasteberry ini dibilang berry suci. Kalau kita terjemahkan, kenapa disebut berry suci? Dari semua berry kenapa ini dianggap suci? Kepercayaan di Eropa masa lampau ya, dan kemudian di Australia, New Zealand ya. Kenapa dia kemudian dinamakan chasteberry? Ya, karena memang dari awal entah nggak tahu dari zaman kapan, semua wanita setiap bulan yang mengkonsumsi ini 1 minggu sebelum problem menstruasinya nggak mengalami gejala-gejala yang sering terjadi pada mereka yang tidak memakan buah ini. Karena itu dianggap buah ini suci. Itu sejarahnya, sedikit sejarahnya. Baru kemudian penelitian ilmiah menemukan fitokimia yang mempengaruhi keseimbangan hormonal ya. Khusus keseimbangan antara estrogen dan progesteron. Ya, estrogen itu diproduksi pada masa subur. Dia puncaknya sangat tinggi pada 28 hari bagi 2 14, dari tengah mundur 7 dan maju 7 14 hari. Nah itu dia produksinya tinggi, dia punya grafik itu di puncaknya. Waktu itu tubuh wanita terasa lebih hangat. Wanita kelihatan lebih cantik, lebih mesra, lebih macam-macam lah. Itu jadi seperti Venus dalam istilahnya kan.
Nah, tapi kalau di waktu mulai dia proses ovulasinya mulai tenggelam, kemudian progesteronnya mulai muncul, ya, kira-kira 1 minggu sampai 10 hari menjelang tanggal ke-28 itu, nah mulai terjadi pengaruh yang namanya dirasakan kira-kira di 60% wanita, postmenstrual syndrome, ya.